Shalom saudara, berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang, hampiri hadirat Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih, kami bersyukur, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, rahmat-Mu selalu baru, pertolongan penyertaan-Mu Tuhan ajaib. Kami mau selalu dekat padamu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku
Demikian kami selalu rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Karena di hadirat-Mu kekuatan kami diperbaharui. Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu, tuntunan akan firman-Mu, untuk kami menjalani hidup kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Bimbing oleh sebentar firman yang akan kami renungkan bersama. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah sampai kepada Mazmur 138. Ada 8 ayat, saya baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan. Amin. Mazmur 138 berbicara tentang bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud sebagai kesaksian ucapan syukurnya, seperti dinyatakan di ayat 1. Dikatakan, dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Dikatakan di sini di hadapan para Allah. Allahnya pakai huruf kecil, artinya di hadapan bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah-Allah, ya ilah-ilah zaman itu yang tidak menyembah Allahnya Israel. Jadi ini semacam kesaksian Daud di hadapan pemimpin-pemimpin bangsa lain. Bagaimana Daud bersyukur kepada Allah Israel. Saudara, ini memberi contoh kepada kita, memang kita juga harus berani bersaksi di hadapan orang lain tentang Allah yang kita sembah dan kita bersyukur atas segala perbuatannya. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Mengapa Daud bersyukur kepada Allah Israel? Di ayat 2 Daud menjelaskan mengapa Daud bersyukur adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan pada saat dia mengalami kesusahan. Tuhan sumber penghiburan saat ia membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Saat ia menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya. Saat Daud masih muda, dia menjadi seorang gembala, kambing domba, Tuhan melindungi dia dari segala macam binatang liar. Pada waktu semua umat Israel takut melawan Goliat, Daud percaya Tuhan di pihaknya, maka dia berani melawan Goliat. Itu semua karena Tuhan. Saat kemudian dia menerima promosi dan menjadi panglima bangsa Israel, tetapi kemudian dicemburui oleh Saul mertuanya. Dia dikejar-kejar sebagai buronan, hendak dibunuh, tetapi tangan Tuhan melindungi dia, memelihara, menyelamatkan dia. Dan saat dia menjadi raja, pada waktu anaknya Absalom berusaha memberontak dan kudeta, dia harus mengungsi. Di tengah kesesakan hatinya, Tuhan mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya. Sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengalami banyak sekali persoalan hidup. Dan di setiap langkah hidupnya, dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya, menghiburnya,
melindungi dan membela perkaranya. Sampai pada akhirnya Tuhan jugalah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan Daud. Kehidupan pemazmur ini, Raja Daud, dapat kita petik hikmatnya. Bila dalam kehidupan kita, beban kita begitu berat, sampai membuat kita mungkin sulit bersyukur, maka ingatlah di Mazmur 138 ini, bahwa Tuhan juga akan menyelesaikan bagi kita. Coba kita mengingat-ingat dan menghitung berapa banyak persoalan hidup yang telah Tuhan selesaikan bagi kita sesungguhnya. Saat kita sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Saat hati kita terluka dan tidak berdaya, Tuhan memulihkan. Tuhan menemani kita. Saat kita berkekurangan, Tuhan mencukupkan kita. Dan semuanya juga akhirnya terlewati dengan baik. Jadi tetaplah percaya. Janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagi kita. Hari ini, apakah kita bisa melihat dengan mata iman kita? Pertolongan dari Tuhan pasti akan kita terima. Jika iya, maka tentulah kita dapat dengan leluasa memuji, bersyukur, dan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru pagi hari ini. Oleh kebenaran firman-Mu, iman kami dibangkitkan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyelesaikan bagi kami segala pergumulan hidup kami. Oleh kesaksian pemazmur Daud, dalam ia bersyukur, kami mau beriman kepadamu. Dan kami mau melihat juga dengan mata iman kami selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Engkau menolong segala pergumulan hidup kami Tuhan, baik pribadi, keluarga, maupun juga komunitas, bahkan bangsa dan negara kami. Engkau menolong Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, dengan iman percaya. Oleh sebab itu kami naikkan doa-doa, khususnya pagi hari ini bagi gereja Tuhan, wadah di mana kami bertumbuh bersama sebagai keluarga ilahi dalam iman percaya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, lawatlah gereja-Mu di masa pandemi COVID ini dapat tetap menjalankan tugas dan panggilannya, baik membina jemaat untuk bertumbuh dalam iman rohani dan juga memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa yang baru. Tuhan, Engkau mengawal pelayanan daripada gereja Tuhan, mulai dari gembala sidang, pemimpin gereja, para rohaniwan, para majelis. Urapilah Tuhan supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ibadah-ibadah yang diselenggarakan dapat diselenggarakan dengan baik, sehingga umat-Mu bertumbuh dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Program-program gereja, kegiatan yang ditetapkan Tuhan, Engkau ikut melawat, sehingga semua membawa pertumbuhan iman rohani dan jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan dan dibina untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus berdoa saat ini bagi jiwa-jiwa baru yang sedang dipersiapkan dalam katekisasi, ada 15 jiwa. Tuhan, Engkau menolong dalam pelajaran katekisasi supaya semua dapat menangkap pengajaran-pengajaran pokok-pokok iman dan bertumbuh, sehingga pada waktu mereka dibaptiskan mereka mengerti panggilan tugas sebagai pengikut Kristus, baik secara pribadi juga dalam kami bergereja bersama. Bersama dengan dibaptis air, baptislah mereka juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau membaptis mereka dalam baptisan Roh Kudus, sehingga mereka berapi-api menjadi saksi Kristus yang sejati. Ibadah-ibadah yang diselenggarakan, Tuhan hadir dan melawat, menyatakan kasih kuasa juga kebenaran firman-Mu. Baik ibadah langsung di gereja maupun yang diadakan secara online, secara streaming, Tuhan Engkau melawat. Yang sakit peroleh kesembuhan, ada kekuatan baru, penghiburan, pertolongan hikmat Tuhan, sehingga umat-Mu berkemenangan, bahkan lebih dari Bapa menang, untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan juga misi penginjilan, baik dari gereja-Mu secara sinodal, maupun badan-badan misi yang bekerja sama dengannya. Tuhan membukakan
Tuhan membukakan daerah-daerah yang tertutup bagi Injil untuk Injil dapat diberitakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Demikian doa-doa kami. Tuhan, Engkau peliharakan hamba-hambamu dalam kecukupan, dalam perlindungan, dan dalam penyertaan yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saksikan Tuhan dalam syukurmu, dan Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Tuhan memberkati. Shalom.